ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Taqwa bekal terbaik. Ini insyaallah ta'ala tema kajian kita di pagi ini insyaallah ta'ala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan percikan berkah dari doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah, berkahilah bagi umatku di pagi-pagi sekali. Pembahasan kita mengenai taqwa, maka akan berkisar tentang definisi taqwa, bagaimana taqwa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, bagaimana para sahabat mendefinisikan taqwa, apa pula tanda-tanda orang bertakwa, apa balasan yang ia dapatkan di dunia, dan apa pula keistimewaan yang akan diraih nanti di akhirat. Tujuan kita bahas ini juga tidak akan lari dari tujuan berpuasa, la'allakum tattaqun. Karena kalimat taqwa ini amat mudah diucapkan, bahkan juga menjadi kata-kata yang dijual oleh mereka yang mencalonkan diri, visi, misi dan segala macam. Tapi apakah taqwa yang mereka maksud sama dengan taqwa yang dimaksud dalam syariat kita? Maka ini insyaallah ta'ala yang akan kita bahas pagi ini insyaallah ta'ala. Dan nanti jika ada pertanyaan, ahlan wa sahlan, kita bagi waktu insyaallah ta'ala. Secara umum jamaah yang Allah muliakan, taqwa dalam bahasa Arab berasal dari kata atau fi'il waqa, yaqi wiqayatan taqwa. Dalam doa ada kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qi, jagalah kami. Asal katanya waqa, hilang huruf pertama, hilang pula huruf ilah terakhir, tinggal satu huruf lagi, tapi menunjukkan makna jaga kami, lindungi kami. Berarti kata taqwa secara bahasa artinya menjaga, melindungi. Dan disebutkan dalam pepatah Arab, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada pula disebutkan dirhamu wiqayatin khairun min qintaril ilaji. Uang receh yang digunakan untuk mencegah jauh lebih baik daripada segudang harta yang digunakan untuk mengobati. Jangan tunggu kita sakit dulu, tapi cegah diri kita dari penyakit. Karena kalau sudah sakit, mengobatinya nanti itu tidak mudah. Maka selagi bisa mencegah,
Kenapa harus mengobati? Mencegah ini dalam bahasa Arab, inilah taqwa secara bahasa. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau sebutkan begini: taqwa itu wiqayatun nafsi 'anis syirki wal a'malis sayyi'ati wal muwadhabatu 'alal a'malis salihah. Taqwa itu adalah menjaga diri dari kesyirikan dan perbuatan-perbuatan buruk. Berarti jangan sampai ini ada di kita. Kemudian ada lagi yang harus ada, wal muwadhabatu 'alal a'malis salihah, serta rutin mengerjakan amal-amal salih. Semakna dengan ini pernyataan Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya sebutkan saja bahasa Indonesianya. Asal taqwa itu yaitu seorang hamba menjadikan antara ia dan hal yang ditakutinya perisai. Antara dia dengan sesuatu yang akan menimpanya, dia jadikan perisai yang akan melindunginya. Maka ketakwaan hamba kepada Rabbnya yaitu menjadikan perisai yang akan melindunginya dari hal yang ditakutinya dari Rabbnya, dari Tuhannya, yaitu kemarahannya, min ghadabihi wa sukhtihi, dari kemurkaannya, wa iqabihi, dari hukumannya, siksanya, wiqayatan taqihi min dhalik, dengan cara melakukan ketaatan kepadanya, wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asih, melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiatnya. Panjang kali Ustaz, susah untuk menghafalnya. Ini saya berikan rumus. Berarti taqwa itu secara umum, jamaah yang Allah muliakan, ada dua sayap. Sayap pertama adalah perintah. Sayap kedua adalah larangan. Perintah ini ada dua. Ada perintah yang wajib, tidak boleh ditawar-tawar. Ada perintah yang mustahab atau sunnah, selagi kita bisa melakukannya, kenapa tidak? Sayap yang kedua adalah larangan. Larangan pertama, haram, talabu tarkil fi'li talaban jazima. Memang ada tuntutan untuk meninggalkannya, jangan sampai dilakukan, dan permintaan itu sangat tegas, haram. Ada juga larangan kedua, makruh. Maka makruh untuk ditinggalkan, sunnah untuk dilakukan. Jangan dibalik. Ketika ada perkara sunnah lalu orang enggan untuk melakukannya, keluarlah celotehnya begini, kan cuma sunnah, kan tak wajib untuk ditinggalkan. Lalu tatkala dia melakukan makruh, lalu dinasihati, tidak usahlah dilakukan itu, kan tidak berdosa, hukumnya kan cuma makruh. Ini cara beragama yang sudah terbalik. Karena makruh untuk ditinggalkan, bukan untuk dilakukan. Sunnah untuk dilakukan, bukan untuk ditinggalkan. Maka jika ada dua sayap ini, maka itulah yang disebut dengan taqwa. Jangan main-main dengan perintah wajib, jangan main-main dengan larangan haram, kemudian berusaha maksimal untuk mengejar yang sunnah, berusaha maksimal untuk meninggalkan yang makruh. Itulah taqwa. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, apa yang tadi kita sebutkan. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهي أعلى درجات التقوى. Dan takwa yang sempurna mencakup menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan, yang tadi kita bilang, serta perkara syubhat, belum jelas lagi entah halal entah haram, belum jelas lagi, tinggalkan.
dan masuk ke dalamnya menunaikan hal-hal yang dianjurkan, yang sunnah tadi, dan meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan, dan ia adalah derajat taqwa tertinggi. Ini beliau sampaikan di kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam. Ada juga pendapat lain, tapi untuk meringkaskan, ada pernyataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam bab ini, tapi kurang lebih maknanya sama. Disebutkan dalam hadis di Bukhari Muslim bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah, tapi berupa kain yang terbuat dari sutra. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memang pernah memakainya di awalnya sebelum larangan itu datang. Tak berapa lama disebutkan, thumma shalla fihi thumma ansaraf fanaza'ahu naz'an shadidan kalkarihi lahu. Lalu beliau beranjak setelah salat, beranjak dari tempatnya, lalu menanggalkannya seakan tidak menyukainya. Lalu beliau bersabda begini, la yanbaghi hadza lil muttaqin, tidak layak ini dilakukan oleh orang yang bertakwa, apalagi setelah jelas larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi lelaki memakai sutra. Kalau nanti mungkin sakit, cacar, gatal-gatal, tak kuat lagi memakai kain selain dari sutra, ini babnya beda. Ini babnya darurat. Ini babnya kebutuhan mendesak. Tapi dipakai untuk baju dalam solat, maka sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita, ini bukan perbuatan orang bertakwa. Jamaah yang Allah muliakan, ada sifat khusus yang dimiliki oleh orang bertakwa. Saya mungkin tidak bisa jelaskan detail semuanya, tapi insyaAllah ta'ala kita sebutkan semua poin ini, mungkin sampai belasan atau mungkin sampai puluhan, tapi insyaAllah ta'ala kita sebutkan yang paling penting. Yang pertama, sifat khusus orang bertakwa, tidak mungkin disebut bertakwa kalau sifat ini tak ada. Yang pertama, beriman kepada yang gaib dan rukun iman yang lain. Beriman kepada yang gaib dan rukun iman yang lain. Dari mana Ustaz ambil poin ini? Coba nanti kita baca di awal-awal surat Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sambungnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, ya, termasuk rukun iman yang lain. Apa maksudnya beriman kepada yang gaib? Yang pertama maksudnya beriman kepada semua yang gaib secara ucapan, keyakinan dan perbuatan. Ini tafsir Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Yang kedua, beriman kepada yang gaib maknanya takut kepada Allah yang maha gaib. Dan ini semakna dengan ayat di surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, maka mereka mendapatkan ampunan dan pahala besar. Berarti kalau tidak kokoh rasa takut kita kepada Allah yang memang tidak kita lihat dengan mata kepada kita, kan tak nampak, lalu leluasa saja kita bermaksiat, berarti ini belum sampai ke derajat takwa. Bahkan disebutkan dalam hadis di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu aqwaman, sungguh aku mengetahui ada beberapa kaum ya'tuna bil hasanati yaumal qiyamati amthala jibali tihamah. Pada hari kiamat atau di dunia dia sudah mengumpulkan segudang pahala, bahkan ukurannya sudah seperti gunung-gunung yang ada di Tihamah.
Saya sebelum ke Mekah tinggal menyangka bahwasanya Tihamah ini seperti sebuah daerah miriplah dengan Curug ni. Ternyata Tihamah yang dimaksud oleh para ulama sebagaimana dijelaskan Al-Hafiz Ibnu Hajar di Fathul Bari adalah Makkah wa ma haulaha, Mekah dan daerah sekitarnya. Kalau kita lihat Mekah itu bukit gunung gitu, bukit gunung lembah. Coba kita bayangkan Mekah dan sekitarnya itu gudang pahala satu orang yang dia Masya Allah tabungkan di dunia, berarti banyak pahalanya. Cuma yang kita sedihkan adalah disebutkan ternyata pada hari kiamat dia tidak mendapatkannya kecuali seperti haba'am manthura, seperti debu yang berterbangan. Tidak ada lagi yang tersisa. Mana pahala salatnya, sedekahnya, puasanya? Ramadan dapat sekian kali, tidak muncul dia lagi. Lalu tatkala ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah tolong ceritakan mereka ini kepada kami, khawatir kami jadi orang seperti ini pula. Ini hati-hati orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Mereka itu adalah kaum-kaum orang-orang kalau sudah khalwat, tidak ada orang lagi, sembunyi dia jauh dari pandangan orang, maka nekat saja dia seperti tidak ada Allah yang mengawasinya, melakukan maksiat enak saja. Sebetulnya kalau kita lihat di sini, mana orang nekat melakukan maksiat di hadapan orang lain? Kalau dia nekat melakukan maksiat di hadapan orang lain, maka ini tidak lagi manusia. Ini lebih tidak bernilai lagi daripada hewan. Sedangkan hewan saja seperti kucing, kalau dia berak, setelahnya akan dia timbun, malu dia mengganggu orang lain. Maka jika ada insan begini, berarti ini sama sekali tidak ada rasa malu. Yang tidak ada rasa malu pada hakikatnya bukan lagi manusia. Singkat cerita, Nabi sampaikan mereka lah yang kalau sudah khalwat itu sangat berani dan nekat untuk melakukan apa-apa yang Allah haramkan. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan orang ini adalah orang munafik yang tampak di depan seperti orang paling bertakwa, tapi kalau sudah di belakang seperti tidak ada Allah di hatinya. Adapun dari mana kita bisa tahu membedakan, Ustaz? Ini tidak termasuk golongan ini tidak termasuk golongan ini. Coba lihat bagaimana kondisi hati mereka setelah melakukan maksiat. Apakah ada dalam hatinya rasa bersalah besar? Kenapa aku lakukan tadi? Kenapa harus begini? Lalu dia ikuti dengan taubat. InsyaAllah ta'ala orang seperti ini tidak masuk dia dalam mereka yang punya tabungan besar tapi hilang. Kenapa demikian, Ustaz? Karena ada hadis juga di Bukhari Muslim disebutkan ada seorang hamba aznaba dzamban, dia melakukan dosa, lalu setelah itu dia mengatakan Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membalas munajatnya ini dengan mengatakan hadza abdi fa'ala dzamban wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Ini adalah hambaku, betul dia berdosa, tapi dia tahu kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya atau menyiksanya dengan dosa itu. Summa ada, kemudian dia balik lagi berdosa. Lalu setelah berdosa dia kembali mengucapkan Rabbil firli, Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Allah kembali membalas dengan yang tadi, hadza 'abdi fa'ala dzamban wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Ini hambaku berdosa, iya memang, tapi dia tahu kalau dia punya Tuhan, punya Rabb yang bisa mengampuni dosanya atau menyiksanya dengan dosa itu. 3 kali disebutkan mengulang dalam hadis ini. Lalu 3 kali pula dia istighfar. Lalu 3 kali pula Allah membalas dengan seruan tadi. Di akhir hadis, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hambaku berdosa iya memang, tapi dia tahu dia punya Tuhan yang bisa mengampuni atau menyiksanya.
Lalu disebutkan di akhir hadis, ya abdi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Wahai hambaku, perbuatlah apa yang engkau ingin, sungguh aku telah mengampuni dosamu. Tidak dimaknai dari hadis ini berarti kalau sudah 3 kali berdosa, 3 kali minta ampun, sudah dapat tiket untuk legal berbuat dosa. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala menghargai istighfarnya, menghargai taubatnya. Maka insyaAllah ta'ala kulluna ashabul dhunub, semua kita ni hamba-hamba yang pendosa. Tapi kalau kita kembali sebagaimana hadis ini, insyaAllah tidak termasuk golongan yang tadi punya tabungan besar, kumpulan dari gunung-gunung di Mekah dan sekitarnya, ternyata tidak didapati sama sekali di akhirat. Sifat khusus kedua, mendirikan salat. Mendirikan salat. Dan ini juga kelanjutan dari ayat tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Tinggal lagi sedikit yang perlu kita bahas, apa makna mendirikan salat. Takkan kita keluarkan pendapat Abu Muslim yang baru lahir kemarin, kita nukil dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Ini ada di tafsir Ibnu Katsir, itmamur ruku'i was sujudi wat tilawati wal khushu'i wal iqbali 'alaiha fiha. Maknanya adalah mendirikan salat, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, khusyuknya, dan fokus padanya, konsentrasi ketika salat itu tidak kemana-mana. Menyempurnakan rukuk sujud ini berarti memang menyempurnakan doa-doa yang ada padanya. Minimal seperti yang disebutkan, Nabi membaca tatkala rukuk 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Khusus untuk kita orang non-Arab, ini sangat penting untuk mempelajari makharijul huruf dan sifatnya yang sahih. Karena saya tidak yakin semua yang kita baca salah. Tapi di sisi lain, mohon maaf, saya juga tidak yakin semua yang kita baca benar. Tatkala membaca subhana rabbiyal azim, betulkah dha yang kasrah ini kita ucapkan dha sebagaimana makhrajnya dan sifatnya? Atau mungkin masih terucap subhana rabbiyal azim dengan zai, atau masih terucap dengan zal subhana rabbiyal azim, sementara dia dha bukan zal bukan zai, subhana rabbiyal azim, dha-nya di ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri atas, lalu bagian belakang lidah diangkat begini. Banyak ternyata dia macam tu, diangkat begini, diangkat sehingga timbul sifat isti'ala. Isti'ala itu proses mengangkat sebagian besar pangkal lidah naik ke langit-langit sehingga suara menjadi tafkhim, tebal. Begitu. Satu-satu kalau Ustaz, jangan tajwid pula sekarang dulu. Okey, tapi begitu. Saya yakin kalau sekarang kita sibuk tahsin, contohnya ya, Al-Fatihah, kemudian juz 30. Itu benar, lanjutkan, itu baik. Tapi terkadang yang tidak pernah kita setorkan adalah bacaan salat kita. Wallahi tak pernah. Sebagian besar kita tak pernah. Saya pernah i'tikaf, lalu kita berhusnudzan kalau jemaah ni dah lama mengaji, dah 5 tahun, 10 tahun, dah lama mengaji. Tapi ternyata pas disimak bacaan salatnya, Allahu Akbar, ada yang bacaannya rusak, ada yang lebih rusak. Jarang yang baik. Huruf-huruf terucap, yang ini entah ke mana, yang ini entah ke mana. Bahkan sebelum setoran itu sudah grogi. Bahkan ada satu jemaah hampir menangis, belum lagi setoran, hampir menangis, karena dia tahu kemampuan dirinya. Berarti seperti itulah dia baca dari awal dia salat sampai sekarang. Mungkin sudah kepala 3, 4, 5, 6. Ini penting juga dibahas. Dan insyaAllah ta'ala ada ustaz-ustaz kita yang membimbing kita di sini. Kemudian ketika sujud juga membaca subhana rabbil a'la. Bahkan kalau bisa ditambah dengan doa lain seperti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau mau ditambah juga Allahumma inni zalamtu nafsi dzalman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apalagi nanti di salat
yang memang sifatnya sunnah. Kita solat tahajud contohnya, itu kalau bisa rukuknya panjang, sujudnya panjang, karena begitu praktek solat Nabi di solat malam. Beliau baca Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Ali Imran, begitu dalam Madinah beliau baca, lalu Al-Maidah, ada kurang lebih sekitar 6 juz beliau baca. Lalu disebutkan maka rukuk beliau waktunya tidak jauh berbeda dengan waktu yang dipakai untuk berdiri tadi baca. Coba kita bayangkan waktu rukuk 1 juz saja berapa? 1 juz kita baca itu 40 menit, itu normal itu. Lulus ujian 40 menit. 40 menit rukuk. 40 menit rukuk. Apa yang kita baca? Ya. Kemudian anggaplah contohnya 10 menit sujud. Kalau tidak biasa, ada jemaah yang i'tikaf juga, kita salatnya sekian rakaat, dia salatnya rakaat pertama dan sujudnya hanya sekali saja. Lalu nanti ketika imam salam dia salam. Kenapa? Sujud ketika pertama itu sudah tertidur, baru nanti sadar ketika orang salam. Ini kalau tidak dilatih mendirikan salat yang sebenarnya, kita akan bertempur ini nanti di bulan Ramadan salat. Ya, jangan yang salahnya nanti imam, kita yang tidak siap untuk ikut salat yang lama, imam yang salah. Ya, kode-kode lagi di belakang. Itu macam tu. Saya sudah paham karena saya sering jadi imam, saya sudah paham itu. Ya, jangan sampai demikian. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan mendirikan salat. Kata beliau, adapun makna mendirikan salat, maka disebutkan padanya 2 pendapat. Yang pertama, selalu mengerjakannya dan betul-betul menjaganya. Yang kedua, menyempurnakannya sebagaimana layaknya. Ada lagi disebutkan di pendapat seorang tabi'in Qatadah. Ini babnya untuk mengevaluasi ibadah kita. Mohon maaf saya sudah salat Ustaz, bukan itu. Bagaimana kualitasnya? Nih kata beliau. Kata Imam Qatadah, iqamatus salati al-muhafazatu ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Mendirikan salat yaitu menjaga waktunya. Kalau sering menjadi pelanggan masbuk, nanti tidak masuk dia dalam mendirikan salat. Pelanggan masbuk atau pelanggan, atau seperti ibu-ibu salatnya di rumah, ini tidak masuk juga dia. Jamaah dijaga, waktunya dijaga. Taib, sifat khusus yang ketiga, orang bertakwa giat melakukan qiyamul lail, rajin tahajud. Dari mana kita ambil itu Ustaz? Silakan nanti dibaca surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 15 sampai 17. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum. Kemudian innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu ayat 17. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kalau kita ingin praktekkan seperti yang kita sebutkan tadi malam salat Nabi Daud, dari jam 9 tidur sampai jam 1, jam 1 qiyamul lail sampai jam setengah 4, setengah 4 tidur lagi sampai nanti subuh. Atau tidak usah terlalu ekstrim. Okey, tidak apa-apa. 1 jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, anggap setengah jam sebelum subuh. Ini sudah ditawar-tawar kali. 2 rakaat untuk salat tahajud, 1 rakaat khawatir nanti kalau subuh sudah masuk untuk salat witir. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tatkala dikabarkan kepada beliau ada orang yang sudah lama tidak witir, sudah lama dia tidak salat witir, maka beliau sebutkan hadza rajulun su', ini lelaki yang buruk ini begini. Memang hukumnya sunnah, tapi kembali seperti tadi, apakah akan kita menaik? Kan sunnah, kan tidak wajib. Jangan berarti sama seperti tadi, belum takwa lagi nih. Ya, maka dijaga ini. Tapi ini memang butuh latihan. Dan salah satu yang sangat dibutuhkan adalah butuh untuk meringankan beban kita di siang hari. Butuh untuk meringankan beban kita di siang hari. Apa dosa? Dosa.
ada seorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau bilang begini, wahai imam, inni uhibbul qiyam, aku suka qiyamul lail, tahajud aku suka. Beliau sampaikan, abitu mu'afa wa uiddu tahuri, tidurku dalam keadaan sehat, tak ada masalah, dan aku sudah siapkan air untuk berwuduk nanti, sudah siap semuanya. Pertanyaan besarnya adalah, limadha la aqum, tapi kenapa aku tidak bisa qiyamul lail? Persiapannya sudah ada ni semua, badan sehat, tapi kenapa tidak bisa mengangkat selimut yang kalau dia basah mampu kita angkat untuk dijemurkan, tapi ketika dia kering pas tidur, kenapa tidak bisa mengangkatnya begini? Berat sangat. Menariknya ke kepala mudah sangat, tapi menurunkannya begini susah minta ampun. Apa kata beliau? Qayyadatka dhunubuka, dosamu telah mengikatmu, engkau telah terbelenggu oleh dosamu, makanya tidak bisa lepas. Khawatir kita kalau begitu, berarti tidak termasuk kita orang-orang bertakwa. Khawatir, ya. Jangan sampai contohnya, tidak apa-apa, saya tunggu Ramadan selanjutnya, baru nanti qiyamul lail lagi, baru nanti tahajud lagi. Habis nanti tanggal 30 Ramadan orang sudah takbiran, tunggu pula Ramadan berikutnya. Apakah itu rencana kita ke depan? Kalau begitu berarti belum siap kita, la'allakum tattaqun, belum siap kita. Sifat khusus yang keempat, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Dan ini kita ambil juga di surah Al-Baqarah di awal-awal tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kemudian juga disebutkan di surat Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177 disebutkan juga tanda orang bertakwa, wa ataz zakah, ujung ayatnya wa ulaika humul muttaqun, dan orang yang menunaikan zakat dan mereka itulah orang-orang bertakwa. Saya berikan rumus kepada jamaah dan bisa nanti diulang lagi di rumah. Ini yang kita sampaikan ini sebetulnya buku kita yang sudah dicetak, meneladani sifat orang bertakwa. Dan coba nanti di Al-Quran, ya, sumber atau ayat yang kita jadikan fokus untuk ditadaburi adalah Al-Baqarah di awal-awal, ya, 1-5. Kemudian juga nanti baca Al-Baqarah 177. Kemudian juga Ali Imran ayat 133 sampai 135. Kemudian Az-Zariyat tadi surat ke-51, silakan dibaca dari ayat 15 dan seterusnya. 4 ayat ini yang lebih detail menjelaskan dalam Al-Quran yang 30 juz tentang sifat-sifat orang bertakwa, dan dari ayat-ayat itu akan kita ambil. Sifat istimewa yang ke-5, suka berinfak dalam kondisi apapun. Suka berbagi, berinfak dalam kondisi apapun. Dari mana kita lihat Ustaz? Ayat 134 Ali Imran. Di ayat 133 disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga Allah peruntukkan bagi orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang berinfak, bersedekah, berbagi, baik dalam kondisi senang atau dalam kondisi sulit, kondisi mudah atau sulit, mereka tetap, meskipun nanti kadarnya tidak sama, wajar karena kondisi berbeda, tapi mereka tidak berhenti untuk bersedekah. Kemudian juga disebutkan di surat Az-Zariyat ayat ke-19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin
yang meminta, dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Kadang-kadang ada orang yang memang Masya Allah, dia sebetulnya butuh, tapi di mukanya dia tidak tampakkan. Tak pernah tangannya menengadah begini. Dia masih berusaha, tapi sebetulnya kalau kita tahu keadaannya, itu luar biasa. Kita masuk ke grup para ustaz se-Indonesia. Ada diceritakan oleh salah seorang ustaz sunnah di Indonesia ini. Dulu, tapi insya Allah sekarang dah lagi. Dulu ketika musim-musim corona, ketika memang masjid banyak yang ditutup, sudah tidak ada lagi pengajian dan segala macam, pun sekolah tidak ada, guru-guru yang biasanya mendapat gaji sekian sekarang sudah tidak bisa lagi dapat. Maka ini diceritakan, ada seorang ustaz yang memang sangat menjaga muruahnya sebagai penuntut ilmu, tapi beliau juga tidak dapat solusi lain. Akhirnya beliau datang ke rumah seorang jamaah untuk meminjam duit. Berapa dipinjam? 20.000. Untuk apa? Beli beras 1 kilo untuk makan keluarganya yang belum makan. Dan ini terjadi. Dia tidak akan bilang begini ke jamaah. Andai dia contohnya dalam ceramahnya menceritakan keadaannya, saya yakin jemaah pun berlomba-lomba. Cuma bukan itu yang diharapkan, harus ada kepekaan dalam bab ini. Saya tidak minta contohnya, kasihlah ustaz-ustaz tu mobil Pajero dan segala macam, saya tak minta itu. Tapi terkadang kita agak kurang perhatian, bukan saja dari sisi materi. Kadang boleh jadi dia sedang dalam masalah, kadang dia sudah dalam masalah, dikasih masalah baru lagi. Ujung-ujungnya ustaz gudang masalah. Bukan ustaz yang sebab masalah, tapi gudang menampung banyak masalah. Kalau kita kurang perhatian dalam bab ini, padahal kita menerima sekian banyak ilmu darinya, insyaallah ta'ala saya tidak berbicara untuk kondisi khusus di sini. Tapi yang kita sampaikan adalah memang kadang-kadang ada jemaah yang siap untuk menerima tapi tidak siap untuk memberi. Dan insyaallah ta'ala salah satu adab kita memang memberi perhatian, ya. Dan memang tidak akan ada ustaz-ustaz kita nampu-nampu mana pula, dan itu tidak layak sebagai seorang pembawa ilmu. Tapi tentu kita sama-sama paham terkadang ada kondisi-kondisi demikian. Sifat khusus yang selanjutnya, takut diazab dan setia menyembahnya. Takut diazab dan setia menyembahnya. Dari mana kita ambil ini Ustaz? Silakan nanti dibaca surat At-Tur surat 52 ayat 26 dan 29. Diceritakan di ayat 17, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Orang bertakwa diceritakan lagi. Salah satu contohnya adalah ayat 26, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Ciri-cirinya, mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut untuk diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Ada rasa takut di dunia ini. Dan disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku tidak akan mengumpulkan bagi hambaku khaufaini wa amnaini, dua rasa takut dan dua rasa aman. Apa ini maksudnya? Lalu dijelaskan, siapa yang merasa aman di dunia macam tidak ada azab, maka nanti di akhirat akan kutakuti. Dan siapa yang merasa takut di dunia, maka di akhirat nanti akan kuamankan. Orang kalau dia merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, akan dia jaga yang dua tadi, ada perintah, ada larangan. Dia akan maksimalkan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Yang takut dengan keagungan Tuhannya, dia akan dapat dua surga. Mendobraknya untuk beramal, mendobraknya untuk stop, ini sudah dilarang, lari, pergi, ini bukan tempat kita. Ada sebuah doa
yang diajarkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terkait makna ayat tadi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana di Musannaf Ibnu Abi Syaibah, juga di kitab Zuhud karangan Imam Ahmad, ada sebuah doa cantik juga kita baca nanti kalau kita berdoa di bulan Ramadan. Allahumma munna alaina wa qina adzabas samum innaka anta al-barrur rahim. Allahumma, ya Allah, munna alaina, anugerahkanlah kepada kami, wa qina, anugerahkanlah kepada kami, maksudnya limpahkanlah kepada kami kebaikan, wa qina adzabas samum, lindungilah kami dari azab neraka, innaka antal barrur rahim, sesungguhnya engkaulah yang maha melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Sifat khusus selanjutnya, segera sadar jika digoda setan. Segera sadar jika digoda setan. Dari mana kita ambil Ustaz ciri-ciri ini? Al-A'raf surat ke-7 ayat 201. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy-syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, maka ingat kepada Allah, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu mereka juga melihat kesalahan-kesalahannya. Berarti kalau sudah salah, dibisik-bisik syaitan di bawah-bawah, jatuh dalam maksiat, atau sebelum jatuh ke maksiat sudah sadar, berarti dia ada semacam kepekaan luar biasa. Ada bisikan-bisikan, auzubillah minasyaitonirrajim, dia lari. Termasuk juga ada sunnah dalam salat. Tatkala diingatkan kita dalam salat hal-hal yang memang subhanallah tidak ada pernah kita rencanakan untuk diingat, tapi datang saja dalam salat, tak apa-apa yang didatangkan dalam salat, ya. Maka disunnahkan kita untuk berhembus ke kiri begini 3 kali, ya. Tapi zahirnya ini wallahu alam, ini dilakukan lebih leluasa tatkala kita salat sendiri. Khawatirnya nanti kita berhembus ke kiri dibalas oleh kawan berhembus ke kanan, akhirnya lomba hembus-hembus lagi dalam salat. Sifat khusus yang selanjutnya ke-8, segera taubat dan tidak berlarut-larut. Segera taubat dan tidak berlarut-larut. Dari mana Ustaz ambil? Dari ayat dari surat Ali Imran ayat 135. Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Sama dengan kisah yang tadi kita ceritakan berulang-ulang. Berarti tidak ada jaminan orang bertakwa tidak berdosa. Ini tidak ada. Yang tidak berdosa itu para nabi maksum. Bahkan masih ada juga perbedaan pendapat ulama, apakah para nabi terjaga dari dosa kecil? Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kebanyakan pendapat ulama ada kemungkinan kalau para nabi masih melakukan dosa-dosa kecil, meskipun kita meyakini mereka pasti Allah terima taubatnya kalau mereka bersalah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi kharra sajidan wa anaba, bertaubat kepada Allah setelah bersalah. Tak usahlah kita singgung masalah dosa para nabi dan segala macam, mereka sudah pasti Allah ampuni kalaupun berdosa. Kita lagi yang jadi masalahnya, kita sudah jelas berdosa, ampunan belum jelas lagi, ya. Maka kita banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jemaah belum hafal, ada jemaah yang belum hafal doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Belum hafal lagi doa ini, saya rasa kita tidak serius bertaubat. Saya rasa kita tidak serius istighfar kita. Karena Nabi pilihkan lafaz yang paling indah, sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Sebanyak itu istighfar ini yang paling bagus. Lalu kita ingin taubat, lalu kita belum hafal lagi, berarti kita tidak sungguh-sungguh nih taubat, tidak sungguh-sungguh kita istighfar. Ia tidak ada masalah, ya Allah ampunilah aku, sama juga istighfar. Tapi Nabi khususkan
doa ini bahkan dibaca 2 kali minimal dalam satu hari, di zikir pagi dan di zikir petang dibaca ini. Disebutkan juga dalam hadis bahwasanya mereka yang membaca ini di pagi hari lalu nanti mati di sore hari atau di malam hari termasuk penghuni surga. Dia baca di malam hari, ternyata diumumkan kematiannya di pagi hari, termasuk penghuni surga. Sekarang kita memang tidak tahu jemaah, tidak tahu kita kapan kita mati, tidak tahu. Dan kita sudah mungkin melihat ada orang yang tadi minum kopi dengan kita, siangnya sudah disolatkan. Tadi tidak ada masalah, sehat saja, pulang, duduk-duduk sebentar, ternyata di kursi itulah dia menghembuskan nafas terakhir. Tidak tahu. Ada seorang jemaah baru kemarin belum sampai sebulan. Ada seorang jemaah di Payakumbuh. Setelah salat subuh, lalu dia pulang, masih memakai kain sarung yang dia pakai itu, duduk di rumahnya, kemudian dia sepertinya berzikir, masih duduk. Tidak berapa lama setelahnya baru diketahui oleh cucunya, tatkala masuk ternyata beliau ini sudah bagi dia saja seperti orang ketiduran, tidak ada disangka sedikit pun. Pas disentuh oleh cucunya ternyata sudah dingin, padahal tadi ikut salat subuh dengan kita, biasa saja, tapi begitulah mati. Saya pernah diundang ketika masih tinggal di Mekah, ditelepon oleh salah satu adik kelas kita di Mesir. Bang, katanya kita ada jemaah nih, bisa tidak bang bimbing kita untuk pergi city tour Mekah, ke Arafah, ke ini. Saya bilang, saya lihat jadwal dulu ya, saya lihat di kantor, alhamdulillah. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Oke, saya pergi. Sampai di hotelnya, itu jemaah ada sebagian yang masih di hotel, sebagian besar sudah masuk ke bus. Lalu saya ambil mikrofon yang di bus, kita sampaikan, yuk jemaah yang belum baca zikir pagi, kita baca, ya minimal baca ayat kursi, kita baca 3 qul, kita baca Allahumma anta rabbi. Lalu saya jelaskan fadilah membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sayyidul istighfar ini. Yang membacanya insyaallah taala di pagi ini mudah-mudahan menjadi penduduk surga sebagaimana dalam hadis. Tapi banyak yang tidak hafal, akhirnya kita telkinkan satu-satu. Ya. Tak berapa lama sudah cukup jemaah di bus, kita berangkat. Sampai di Jabal Sur turun, katanya cerita okey. Kemudian di Arafah turun, katanya okey. Kemudian di Muzdalifah lewat, sampai di Mina. Saya sudah bilang saya tak bisa melanjutkan lebih jauh karena saya akan menjemput anak muslim, akan saya jemput ke ini pulang sekolah. Maka sampai di Mina, kita sudah sampaikan saya turun di sini. Kemudian kita turun ambil taksi, kemudian ambil mobil di parkiran, kita jemput anak. Sampai di rumah, belum lagi salat zuhur, kita lihat itu ada sekitar banyak sekali panggilan tak terjawab karena HP kita tadi memang tidak ada paket yang tak connect. Sampai di rumah ada WiFi, baru kita lihat, banyak nih, apa nih? Dari nomor yang sama. Lalu kita baca ada SMS di sana. Ternyata beliau ingin bertanya tentang mengurusi salah seorang jemaah yang tadi dibawa tapi qadarullah meninggal. Saya ditelepon, tadi bang ini kita singgah berwuduk ke satu masjid ini, pas setelah itu dia salat ternyata tidak keluar-keluar, jemaah sudah tunggu di bus, lalu ada ibu-ibu yang menjemputnya, ternyata di sana beliau menghembuskan nafas terakhir, sakit pun tidak.
Ada hadis qudsi dan hadisnya ada di Musnad Ahmad, tapi asalnya ada di Bukhari dan Muslim. Yanzilullahu azza wa jalla kulla lailatin ila samai dunya linisfi lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tinggal sepertiga malam. Kurang lebih Allah sekitar jam 2 sampai jam 5. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Man dzal ladzi yad'uni fa astajib lahu? Man dzal ladzi yas'aluni fa u'tiyahu? Man dzal ladzi yastaghfiruni fa aghfir lahu?" Siapakah yang mau berdoa kepadaku di waktu ini, ku ijabah? Siapa yang mau meminta ku kasih? Siapa yang mau memohon ampun, agar ku ampuni dosanya? Kalau contoh yang manggil kita majikan kita, bos kita di kerja, meskipun kita sedang ngantuk, sedang ini, siap kita tunaikan. Yang memanggil kita sekarang, yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita nikmat setiap hari, tak bisa kita hitung. Syukurnya saja yang tak bisa kita tunaikan. Lalu tak kalau Allah memanggil kita di sini, apakah kita khamli wali? Sudah cuek saja begitu. Berarti harusnya kita punya mirip. Ada kita ketika orang tidak ada. Tidak apa-apa, orang itu mereka itu tidur, tapi kita jangan sampai absen. Allah Subhanahu wa taala absen kita ini sekarang. Siapa yang mau doa ini? Siapa yang mau minta? Siapa yang mau istighfar? Muskilahnya pertanyaan adalah di mana kita ketika absen itu ada. Sifat yang selanjutnya yang ke-10, kuat menahan amarah. Kuat menahan amarah. Ayat 134 surat Ali Imran. Sambungan dari yang tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimin al-ghaidha. Orang yang kuat menahan marah. Kuat menahan marah. Disebutkan dalam hadis di Sunan Abi Dawud dan yang lain sanad yang hasan, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'a Allah azza wa jalla ala ru'us al-khalaiqi yawm al-qiyamati hatta yukhayyirahu Allah min al-huri ma syaa. Siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, mampu dia sebetulnya untuk meluapkannya, tapi dia tahan, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk nanti hari kiamat, sampai Allah memberikannya hak untuk memilih dari bidadari surga siapa yang dia mau. Kalau kita sudah berbicara tentang hurul ain, bidadari surga, tidak ada contohnya di dunia ini. Susah untuk mencarinya. Kok macam tu Ustaz? Ada hadis Sahih Bukhari. Disebutkan kalau hurul ain melongok saja, menengok begini satu atau sesaat ke dunia, Allah izinkan menengok sesaat ke bumi, maka bumi ini akan tersinari dengan cahaya. Satu. Dan kalau dia menengok ke bumi, bumi ini akan harum semuanya, mulai dari pelosok sampai pelosok. Dan disebutkan sungguh kain yang mereka pakai untuk jilbabnya, khimarnya di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dari dulu kepada bidadari. Ini poligami canda ada yang teori yang banyak. Istri hatinya sudah sakit, kita tak aksi juga. Kalau dia aksi lah yang benar. Ini poligami ini ceritanya mudah memudai, yang susah mengakhirinya. Termasuk cerita yang paling enak, ya cuma cerita. Ya, kalau memang mau berani ya lakukan, tapi pastikan memang kita ini pandai untuk menimbang mana maslahana, mana masalahnya. Ya, jangan kata orang Minang, saya ikut terbang, saya ikut lebih. Yang ini dikejar, yang gila ini. Ya, mudah saja, bentuknya saja mudah. Ya, tak percaya cobalah kalau tak percaya. Baik, yang 11 menjadi pemaaf. Kita ambil ini juga di ayat 134 Ali Imran. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan, tidak usah menunggu dia minta maaf, sudah ikhlaskan.
Disebutkan dalam hadis di Sahih Muslim, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Dan Allah tidak akan menambahkan bagi seorang hamba karena sikap pemaafnya, dia kasih maaf, kecuali kemuliaan. Dan orang yang belit memberi maaf orang lain, Allah juga akan belit memberikan ampunan untuknya. Catat ini, kita mau dapat ampunan di bulan Ramadan, tapi ampunan itu bisa nyangkut-nyangkut, tidak lancar kalau hati kita juga tidak ikhlas, tidak rela untuk memaafkan orang lain. Dan yang paling utama yang kita maafkan adalah orang-orang sekitar kita. Orang-orang sekitar kita. Jangan hanya melihat yang buruk-buruk saja. Jangan fokus hanya seperti lalat. Lalat yang dicari yang busuk-busuk, yang buruk-buruk. Jadilah seperti lebah. Dia hidup di tempat yang baik. Akalat thayyiban wa wada'at thayyiban. Yang dia makan yang baik-baik, setelah itu dia buang pula yang baik. Kalau dia hidup di suatu tempat, lam taksir wa lam tufsid. Dia tidak mematahkan dan dia juga tidak merusak. Jadi seperti itu. Selanjutnya sifat yang ke-13, menepati janji. Menepati janji. 12 lagi. 12 jujur, benar dan membenarkan. Kalau sudah tulis dari menepati janji dapat ganti saja nomornya. Jujur, benar dan membenarkan. Di mana Ustaz? Kita ambil, silakan nanti dibaca di ayat Ali Imran ayat 15 sampai 17. Saya tidak bacakan karena masih banyak. Ya. Juga nanti dibaca surat Az-Zumar ayat 33. Az-Zumar ayat 33. Baik. Ke-13 menepati janji. Silakan dibaca Al-Baqarah 177. Kemudian Ali Imran 76. Wa man awfa bi 'ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Siapa yang menepati janji yang bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa. Al-Baqarah 177, Ali Imran 76. Ali Imran 76. Baik, 14 memiliki hati yang teruji tabah, teruji sabar, kokoh, terutama dalam musibah, Silakan nanti dibaca Al-Hujurat ayat 3. Al-Hujurat ayat 3. Ulaika alladziina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Mereka itulah orang-orang yang memang sudah teruji hatinya dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. 15 gemar berbuat ihsan atau kebaikan. Gemar berbuat ihsan. Pokoknya ingin berbuat baik. Apa saja yang bisa untuk kebaikan, maka dilakukan. Dan silakan nanti dibaca Az-Zariyat ayat 16. Az-Zariyat ayat 16. Saya dapatkan saja nanti insyaallah taala pegang kita di rumah. 16 berlaku adil i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8. Al-Maidah ayat yang ke-8. 17 menjaga pandangan dan kemaluan. Silakan nanti dibaca An-Nur ayat 30 dan 31. Ayat 30 dan 31. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, fa inna taqwa sababun li ghadil basar wa tahsinil farj. Sesungguhnya takwa adalah faktor kuat untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ada kisah yang disebutkan dari masyhur sangat, dan saya yakin jemaah sudah sering mendengarnya, yaitu 3 orang yang kehujanan, kemudian mereka masuk ke goa. Ternyata jatuh saja batu besar menutup goa itu, terbesar, tidak bisa keluar. Lalu mereka sepakat, masing-masing kita coba lihat di amal solehnya, apa kira-kira yang tatkala dia lakukan betul-betul ikhlas billah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mengatakan, ya Allah, saya punya orang tua, tiap malam saya datangkan kepadanya susu dari hewan ternak, sebagai penyebut ghanam, sebagai penyebut bakar. Ada kambing, ada nek.
Maka setiap malam sebelum aku singgah ke rumahku, singgah ke rumah orang tuaku membawakan susu. Suatu ketika abta'tu alaihima, aku terlambat. Ternyata pas datang mereka sudah tidur. Aku tidak mau membawa susu ini ke rumah, nanti habis sendiri. Maka aku bertahan di sana. Wa karihtu an uqidhahuma, dan aku tidak suka membangunkan mereka. Kadang kalau sudah tua ini ganggu istirahatnya susah tidur lagi. Tidak diganggu sampai subuh mereka bangun, lalu dikasihkan kepadanya. Padahal anak-anaknya yatadawwa'una minal ju', sudah kesakitan karena lapar menunggu. Tapi diutamakan orang tuanya. Ya Allah, kalau ini kulakukan dalam rangka mencari ridhamu, maka tolong bukakan bagi kami. Terbuka tapi belum bisa keluar. Ada juga mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dulu aku pernah punya pegawai, pernah punya buruh kerja denganku. Semua pegawai sudah ambil upah, yang ini tidak, dia pergi. Kemudian upahnya itu ada farqin min urus. Farqin min urus, dia ada satu kantong, satu karung padi, tapi dia tidak ambil. Lalu padi ikut tanam, hasilnya itu dijadikan untuk membeli ternak, dibagi kambing, dibagi sapi, dibagi onta, dan itu beranak, masya Allah, banyak. Beberapa tahun setelahnya dia datang, mana gajiku yang kemarin, yang dulu-dulu belum aku kasih? Lalu dia bilang, tuh semua. Maka dia ambil semuanya, satu pun tidak ditinggal. Ya Allah, kalau itu berlakukan ikhlas karenamu, tolong bukakan bagi kami. Sudah terbuka, cahaya matahari sudah mulai nampak, tapi tidak bisa keluar. Yang ketiga ini saya fokuskan. Ya Allah, innahu kana li ibnatu ammi. Ya Allah, aku dulu punya sepupu wanita, putri dari pamanku. Ahbabtuha ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa. Sangat mencintai seperti cintanya seorang lelaki kepada wanita. Lalu ku minta dia untuk bisa bercinta denganku. Fa'alat, maka dia enggan. Sampai suatu saat dia dalam kondisi terdesak dan membutuhkan uang 100 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4/4 gram emas. Emas katanya sekarang sedang naik harganya. 1 dinar 4/4 gram emas. Anggaplah contohnya 5 juta sekarang. Berarti 1 dinar 5 juta, 100 dinar 500 juta. Dia membutuh uang 500 juta. Karena memang kita punya keinginan, punya hasrat, mudah-mudahan terkumpul uang ini, begitulah harapannya. Nah, nanti bisa kita lakukan apa yang kita inginkan. Disebutkan dalam hadis, fata'idtu fi jam'iha fa'ataituha biha. Capek aku mengumpulkan 100 dinar itu. Lalu setelah terkumpul, aku datangi dia. Hatta ila jalastu 'alaiha. Sampai ala qawaid al-ra's, ala syuhad al-ra's, sampai tatkala aku sudah berada di atas badannya. Lalu dia mengatakan, la tafuddal khatam illa bihaqqi, ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah, jangan kau rusak cincin kecuali dengan haknya. Bagaimanapun wanita ini tidak rela sebetulnya, cuma karena tergesa tadi dah. Alasan orang kan begitu, tergesa, ini begini, ini begitu. Lalu tatkala mendengar kata ittaqillah, la tafuddal khatam illa bihaqqi. Bertakwalah kepada Allah, jangan rusak cincin itu kecuali dengan haknya. Faqumtu anha fataraktuha. Maka aku meninggalkannya. Padahal uang tadi juga tak diambil. Tak jadi, hajatnya tak jadi. Harusnya uangnya diambil, tapi uangnya ditinggal. Ya Allah, kalau kau lakukan itu karena takut kepadamu, dalam rangka mencari ridhamu, tolong bukakan bagi kami pintu bawah ini. Akhirnya batu tadi bergeser dan mereka bisa keluar. Coba kita lihat di sini bagaimana dia atau sosok ini bisa selamat dari dosa. Ya. Dan tidak ada jaminan, jemaah, tidak ada jaminan yang sudah punya istri sah lalu terjaga kemaluannya atau pandangannya. Jaminan tidak ada. Yang ada itu poin lebih. Bukan disebutkan dalam hadis, ya ma'syara asy-syababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji. Wahai para pemuda, menikahlah. Yang sudah mampu untuk memberikan nafkah, ya sudah nikah. Karena nikah itu disebutkan aghaddu,
lebih bisa untuk menjaga pandangan, menundukkan pandangan, lebih bisa untuk menjaga kemaluan. Tidak ada dalam hadis sesungguhnya nikah menjamin orang untuk terjaga kemaluannya kepada kenyataan. Tapi tentu tidak layak dan tidak patut yang sudah menikah masih melirik kepada yang lain, melirik kepada kawan dulu sama sekolah satu alma mater, melirik dulu kepada orang yang pernah dikenal, atau melirik istri orang yang sama kerja dengan kita, waliyadzubillah. Dan kasus-kasusnya banyak. Wallahi kalau saya sebutkan tak cukup sampai jam 10. Makanya Ustaz ini jadi gudang masalah. Belum tentu Ustaz memberikan solusi, tapi yang jelas menerima curhatan. Ada berkirim juga ke kita pertanyaan dari seorang ibu, bahwasanya dia disuruh, maksudnya dia dikhianati oleh suaminya. Lalu dibikin olehnya kata pedih. Cuma i-nya saya hitung 18 buah. Pedih sekali. Itu 3 kali 14. Saya membaca pertanyaan ini, ya memang saya baca macam itu. Pedih sekali. Ya karena dia banyak. Saya yakin ibu ini ketika membikinnya memang sengaja banyak-banyak macam itu. Dia sebutkan. Ada lagi suami yang subhanallah, bila begini, Ustaz, dulu sebelum menikah, saya memang melakukan segalanya, minum iya, wanita iya, semuanya. Tapi sejak menikah saya sudah berikrar saya tak akan lagi melakukannya. Subhanallah, diam-diam dikhianati oleh istrinya. Sampai berhubungan badan 6 kali dengan seorang dai, dengan seorang buya. Waktu itu datang ketika kita kata di sebuah masjid kita kajian, dia datang. Tapi tidak mungkinlah masalah ini di masjid, orang banyak di masjid. Saya bilang, yuk ikut masuk ke mobil. Saya masukkan mereka ke mobil. Kemudian cerita, ya. Tapi istrinya sudah minta maaf. Lalu saya sampaikan seperti kisah yang tadi kita sampaikan di malam tadi. Nabi sampaikan kepada dia Ibu Aisyah, ya Aisyah, in kunti qad fa'alti fatubi ila Allah. Kalau engkau memang melakukannya, bertaubatlah kepada Allah. Nabi tidak bilang kalau engkau melakukannya maka jadi ini kan penjarikan dokter. Lalu kita sampaikan begini dan alhamdulillah mereka ingin kembali dirujuk dan memang istrinya menciptakan suaminya dengan istri. Ya. Maka jemaah banyak kasus dalam masalah ini, dan semoga Allah Taala menjaga. Semoga Allah menjaga. Salah satu memang cara menjaga adalah jangan ada sembunyi-sembunyian rahasia-rahasia antara suami istri. Istri hendaknya bisa mengakses HP suami kapan saja atau sebaliknya. Kalau sudah mulai khalwat cari-cari tempat untuk ini khawatir kita curiga dia, tapi kita ada masalah hati-hati. Ya. Kadang-kadang waliyadzubillah masih itu bukan kita yang cari, tapi dihantarkan di hadapan kita. 18. Menjauhi perkara syubhat. Soal antara saudara ini sedikit lagi. Menjauhi perkara syubhat bahkan mubah. Menjauhi perkara syubhat bahkan mubah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis di Bukhari Muslim, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang menjaga dirinya, mewaspadai dari hal-hal yang syubhat, maka ia telah menjaga kemurnian agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi kalau dia jatuh di syubhat akan terjerumus kepada yang haram. Ada sebuah ungkapan indah disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, "La yablughu al-'abdu haqiqat at-taqwa hatta yad'a ma haka fi sadr." Tidaklah seorang hamba mencapai hakikat takwa hingga ia meninggalkan apa yang mengganjal di dadanya. Boleh dah ya, begini tinggalkan. Masya Allah, bahkan ada yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Nih, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat mulia, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadara lima bihi al-ba's. Seorang hamba tidak sampai kepada derajat orang-orang bertakwa hingga ini salah satu tanda, hingga ia meninggalkan sesuatu yang mubah karena waspada dari hal-hal yang dilarang. Khawatir nanti semakin lama di masalah yang boleh, di mana kita semakin dekat melakukan yang makruh, ujungnya semakin dekat melakukan yang haram. Iya. Terakhir tidak sombong.
terakhir tidak sombong dan tidak merusak. Silakan nanti dibaca surat Al-Qasas ayat 83. Al-Qasas ayat 83. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan? Pertanyaan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kiat-kiat agar kita selalu muraqabah karena diri ini sering lalai ketika sendiri? Muraqabah dari fi'il raqaba, yuraqibu muraqabatan, yaitu merasa diawasi. Dan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Raqib. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Pertama begini, kita sering menganggap remeh Tuhan kita karena kita kurang kenal Tuhan kita. Coba nanti kalau kita coba berjalan nih, sekian banyak orang akan kita temui di pasar, sekian banyak orang yang akan kita lihat di pasar, tapi kan tidak semuanya kita sapa. Coba kalau ternyata yang kita temui adalah salah satu kawan kita, tidak mungkin kita lewat begitu saja, atau kita sapa. Berarti ada terjadi perbedaan sikap antara orang yang kita kenal dengan orang yang tidak kita kenal. Pertanyaannya adalah sejauh mana sekarang kita mengenal Allah Ta'ala? Apakah sudah pernah kita dengarkan kajian atau kita ikuti dengan seksama kajian tentang memahami tentang Asma'ullahil Husna? Apa itu makna Allah Subhanahu wa taala Rahim, Karim, nama-nama yang menumbuhkan rasa cinta, nama-nama yang menumbuhkan rasa harap, raja. Tapi di sisi lain kita juga harus mengenal nama Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Mutakabbir, nama-nama yang menunjukkan Allah Maha Kuat, Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa membalaskan dendam, bukan? Allah bisa untuk mengadab, menyiksa orang yang hambanya bersalah. Kalau kita pelajari sifat ini, timbul rasa takut. Sebetulnya kita mempelajari apapun tentang Allah Ta'ala diharapkan adalah tiga buah ini. Buah cinta, semakin cinta kita dengan Allah kalau kita lebih mengenalnya, semakin berharap kita kepadanya wajah, dan semakin takut kita kepadanya. Semakin kita insya Allah Ta'ala kenal, tiga ini akan meningkat. Semakin kita cuek, tiga ini akan menurun. Kalau sudah cuek berarti ya sama. Sebetulnya begini, jangan kita lihat kepada kecilnya dosa. Ini kan cuma dosa kecil, jangan itu standar kita. Coba kita lihat betapa agungnya, betapa mulianya Allah yang kita maksiati. Kalau rasa ini ada di hati, manusia saya kan segan kepada ustaz, segan kepada ini, segan kita kepada orang, tak segan kepada Allah, tak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang kita harus lebih banyak mengenal Allah Ta'ala, ya. Ikuti kajian-kajian berkenaan dengan mempelajari siapa Tuhan kita, melewati rububiyahnya. Allah telah melakukan ini. Pelajari dengan uluhiyahnya. Pekerjaan kita harus bagaimana kepada Allah beribadah. Pelajari dengan asma wa sifat, nama-nama Allah, apa maknanya, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahi tidak ada satu pun yang baik disembah kecuali Allah Ta'ala, dan tidak ada satu pun Tuhan yang lebih pengampun, lebih daripada Tuhan. Disebutkan dalam ayat, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabun jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang telah membunuh sekian banyak di Ashabul Ukhdud, sekian banyak dia bakar orang, dimasukkan ke tubuh besar, masuk sekian banyak dia bunuh. Tsumma lam yatubu falahum 'adzabun jahannam. Kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan dapat azab jahannam.
Lalu kata ulama, andai mereka bertaubat setelah sekian banyak orang dia bunuh, mereka bunuh, maka Allah tetap akan menerima taubatnya. Mana lagi Tuhan yang akan kita cari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jemaah kita harus lebih banyak ke dalam kita. Kita harus lebih banyak ke dalam syariat kita. Dengan begitu mudah-mudahan kita sendiri. Kemudian yang kedua, jangan sharing sendiri. Kalau kita tahu bahwa kita lemah sendiri, jangan sharing sendiri. Cari lingkungan. Disebutkan dalam hadis tentang orang yang membunuh 99. Tanya kepada seorang pendeta, hal ini taubat, dosa ada banyak nih. Kalau dah sebanyak ini tak ada lagi taubat, akhirnya dia bunuh orang ini dengan 100. Tapi dia masih ingin taubat. Lalu ditunjukkan, izhab ila ardi kaza watruk ardaka fa innaha ardu su'. Pergilah engkau ke negeri ini, tinggalkan negerimu, lingkunganmu tak mendukungmu untuk muraqabah. Pergi ke tempat lain. Wa'budillah ma'ahum, dan sembah Allah bersama mereka. Kita butuh komunitas yang akan mengingatkan kita kalau kita lalai, yang akan meluruskan kita kalau kita salah. Ya, inilah kawan-kawan kita. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ini saya tutup sama ta'ala. Kata beliau, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin. Banyak-banyak mencari kawan-kawan yang beriman. Banyak-banyak cari. Dan di mana lagi akan kita cari kalau tidak di masjid? Dan di mana lagi akan kita cari kalau tidak di komunitas macam ini? Kata beliau, fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah. Karena kawan-kawan yang beriman itu nanti di akhirat kita akan butuh salat kepada mereka. Mereka punya syafaat. Bisa jemput kita, sama salat dengan kita, sama puasa dengan kita, sama mengaji dengan kita. Nanti dia sudah masuk surga, ingat dia kawannya, ya Rabbana inna lana ikhwanan fid dunya kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, dulu di dunia kami pernah punya kawan, sama salat dengan kami, sama puasa dengan kami, sama beramal dengan kami, tapi tidak ada di sini. Allah izinkan mereka pergi ke neraka sana. Lalu disebutkan fa akhadhu man 'arafu, lalu mereka ambil tangan orang yang mereka kenal. Kalau tak kenal tak masuk. Kalau tak kenal tak masuk. Kenal dalam ketaatan, di bawah, masya Allah diselamatkan dari neraka, dibawa ke surga. Dan kita harus banyak kawan, banyak ke masjid. Jangan malas-malas kalian. Jangan malas-malas kalian. Jangan malas-malas contohnya nanti hujan sedikit dan datang. Ya, hujan sedikit senang dan jadi tidak bisa nih. Wa jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.